Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Pada tahun ini pemerintah kembali akan mengangkat honorer menjadi P3K. Namun yang menjadi persoalan adalah akses dan mekanisme pendaftaran CPNS maupun pengangkatan honorer menjadi P3K yang dianggap terlalu sulit sehingga banyak pihak yang menyarankan agar akses dan mekanisme pendaftaran ini dipermudah agar supaya para tenaga honorer ini banyak yang tidak kalah atau banyak yang tidak gagal sebelum bertempur seperti itu. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, pemerintah diminta mempermudah akses pendaftaran CPNS 2024 termasuk juga pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jangan sampai honorer ini akan gagal karena masalah teknis. Itu yang disampaikan oleh Ketua DPD Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau, Eko Wibowo, yang menyebutkan bahwa setiap kali pengadaan PNS maupun P3K selalu saja ada kendala teknis, belum lagi persyaratan administrasi yang dibuat panitia instansi ternyata menjadi penghalang utama honorer untuk masuk ke tahapan seleksi berikutnya. Jadi rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa untuk seleksi administrasi itu memang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari panitia kabupaten atau panitia provinsi atau panitia instansi. Nah, selama ini banyak yang gagal berlanjut ke tahapan seleksi berikutnya oleh karena ada kesalahan atau persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi. Ekowi menyebutkan banyak honorer yang tidak bisa ikut seleksi kompetensi karena sudah gagal saat seleksi administrasi, bahkan pada saat pendaftaran. Termasuk yang menjadi persoalan sekarang adalah munculnya link pendaftaran khusus untuk Papua Barat yang sangat minim sosialisasi, sehingga banyak honorer yang sudah mendaftar, namun yang dikhawatirkan adalah pada saat pendaftaran P3K dibuka, dikhawatirkan para honorer yang sudah mendaftar di situs khusus Papua dan Papua Barat ini tidak dapat lagi membuat akun baru. Nah, ini tentu menjadi persoalan dan akan merugikan para tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana bisa menjadi ASN P3K jika aksesnya dipersulit padahal pengadaan P3K ini diprioritaskan untuk honorer? Dia mencontohkan seleksi P3K pada tahun lalu, yakni tahun 2023, cukup banyak honorer yang tidak bisa mendaftar karena terganjal oleh persyaratan administrasi. Jadi belum bertempur sudah kalah dahulu karena syarat administrasi yang begitu sulit. Persyaratan administrasi yang sulit itu terutama untuk formasi P3K teknis, tenaga kependidikan tidak bisa melamar karena formasinya tidak ada ijazahnya. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi memang untuk saat ini khusus untuk honorer teknis memang selalu dipersyaratkan ijazah yang harus linear dan terkualifikasi dengan formasi yang ada. Nah, tentu ini menjadi persoalan apabila para tenaga honorer ini tidak memiliki ijazah yang terkualifikasi atau sesuai dengan formasi yang ada. Oleh karena itu, Ketua DPD Solidaritas Nasional Widya Bakti Indonesia Tendik ini meminta penerima tidak membuat sulit honorer saat melakukan pendaftaran CPNS 2024 maupun P3K tahun 2024. Jangan ada lagi timbul masalah ketika membuka pendaftaran P3K 2024 terhadap honorer, sehingga ujung-ujungnya mereka gagal dan seleksi P3K tentu diharap akan lebih baik setiap tahunnya. Panitia Seleksi Nasional, Pansel daerah maupun panitia instansi saling berkoordinasi agar para tenaga honorer ini dapat terakomodir menjadi. Nah, seperti yang terjadi selama ini bahwa banyak pelamar P3K termasuk para tenaga honorer yang sudah membuat akun SSCSN di link yang sudah bisa diakses oleh semua honorer, yakni link daftar PBPBD SSCSN bkn.go.id. Ternyata link ini adalah link yang khusus disiapkan
untuk mengakomodir para calon pegawai negeri sipil atau pelamar CPNS dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun ironisnya banyak tenaga honorer yang sudah melakukan pendaftaran akun di link ini. Nah, pembuatan akun ini sebenarnya telah dimulai sejak hari Sabtu kemarin, tetapi kemudian pada hari Minggu baru ada penjelasan bahwa link tersebut untuk Provinsi Papua Barat. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suharmin mengatakan bahwa link tersebut memang portal resmi dari Badan Kepegawaian Negara, namun hanya diperuntukkan bagi pendaftar khusus Papua Barat yang seleksinya tertunda akibat konflik di wilayah tersebut. Pendaftarannya baru bisa dilaksanakan sekarang. Kalau nanti situasinya memburuk lagi, ya seleksinya akan ditunda sampai kondisi kondusif. Dia menjelaskan bahwa pendaftaran yang dibuka ini untuk formasi CPNS 2021. Formasi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, tetapi belum bisa dilaksanakan karena konflik secara terus-menerus. Untuk pendaftaran P3K 2021 lanjutnya belum bisa dilaksanakan karena datanya masih diaudit oleh BPKP Provinsi Papua Barat serta kantor regional BKN Papua Barat. Sekali lagi, ini hanya khusus untuk Papua Barat dan bukan untuk semua. Kemudian rekan-rekan sekalian, ia juga menyebutkan bahwa BKN tidak bisa menyelenggarakan secara serentak di Papua, tetapi pelaksananya berdasarkan kondisi tingkat keamanan di masing-masing wilayah. Mengenai pelamar honorer maupun umum yang sudah terlanjur membuka akun link tersebut, Deputi Suharmin mengatakan tidak perlu khawatir, nama mereka tidak akan dianulir. Kalau baru bikin akun ya mereka masuk kategori belum daftar, jadi tidak dianulir. Jadi alhamdulillah untuk rekan-rekan yang sudah menjawab, yang sudah terlanjur membuat akun, BKN sudah memberikan pernyataan bahwa tidak perlu khawatir karena kalau baru bikin akun mereka masuk kategori belum mendaftar, jadi tidak dianulir. Jadi jika memang rekan-rekan sudah terlanjur buat akun, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh BKN ini betul adanya, itu tidak akan bisa atau tidak belum dianulir oleh karena memang masuk pada kategori belum mendaftar. Sebelumnya rekan-rekan, kalangan honorer heboh dengan munculnya link ini, bahkan sudah banyak dibuka dan diakses oleh para tenaga honorer. Timbul tanya apakah pendaftaran CPNS dan P3K sudah dibuka sebab honorer sudah bisa membuat akun SSCSN. Memang pendaftaran sudah dibuka, ini yang dipertanyakan oleh Ketua Dewan Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi. Nah, rekan-rekan sekalian, kasus ini menjadi salah satu contoh bahwa pemerintah pada seleksi ini harus bisa memperhatikan hal itu, sosialisasi yang aktif agar supaya tidak merugikan tenaga honorer. Mudah-mudahan saja yang sudah terlanjur mendaftar bisa kembali membuat akun pada saat pengumuman P3K ini dibuka. Demikian rekan-rekan, jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.